Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mempelajari mengenai pemisahan bandwidth IEX atau bandwidth yang lokal Indonesia dengan bandwidth internasional. Nah, kali ini kita coba juga harus menyiapkan satu file NAS resource. Ini berisikan address list ya, berisikan address list dari banyaknya DNS lokal ya, DNS lokal digunakan. Nah, listnya adalah seperti ini, ada banyak. Nah, ini diperoleh biasanya dari situs-situs seperti Mikrotiko.id dan situs-situs kampus ya, direktori kampus-kampus yang ada di Jawa biasanya ada. Tapi biasanya ini diperoleh dari situsnya lokal mikrotik.co.id. Oke, langsung saja. Yang pertama-tama kita harus lakukan yaitu teman-teman menyiapkan filenya ya, harus mengcopy filenya terlebih dahulu, kemudian tempatkan di file, di drag and drop. Oke, selanjutnya bisa melakukan import noise.resource src dan enter. Oke, jika ada keterangan successful, pastikan listnya sudah masuk di menu IP, firewall, address list. Oke, ini udah masuk semua. Nah, kita tutup yang tidak diperlukan lagi. Nah, sekarang kita coba mengatur pada firewall mingle. Kita akan membuat satu paket connection ya, pemisahan untuk bandwidth IEX dan bandwidth internasional. Kita coba tambahkan. Yang pertama kita akan membuat satu paket connection atau menandakan koneksinya, mark koneksi, chainnya pre-routing ya, tambahkan satu rule pertama, chainnya pre-routing, kemudian in interface ini mengarah ke LAN ya. Kalau untuk contoh pada video ini adalah bridge 1, atau teman-teman juga bisa memilih Ethernet 2 ya, karena sama saja. Kemudian pada bagian advance di destination, karena kita mengarahnya pada IP address client, maka kita yang dipilih adalah destination. Kalau yang berhubungan dengan source, src ini adalah yang mengarah ke sisi providernya. Oke, destination address kita atur, kita pilih nice. Actionnya kita mau buat nandain koneksi, mark connection. Nah, kita bisa tandain di sini misalkan con IEX. Passwordnya biarkan tercentang. Oke. Selanjutnya kita tinggal membuat paket pemisahan antara internasional dan IEX ya. Oke, yang pertama kita akan menandakan paket untuk IEX, pre-routing chainnya, kemudian pilih connection marksnya con IEX, nya kosong, actionnya mark paket. Ini bisa diberi nama misalkan IEX ya. Passwordnya kita hilangkan.
Selanjutnya yang untuk internasional, pre-routing, kemudian connection-nya biarkan kosong, langsung ada action mode paket, karena selain dari yang EX maka akan otomatis dikenali sebagai bandwidth internasional, BW INTL misalkan. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya kita mengatur pada bagian QI. Di bagian QI ini kita tambahkan satu role. Misalkan kita buat klien EX ya. IP-nya adalah IP klien. Misalkan yang contoh kita saat ini adalah 192.168.10.0/24. Destination all 0 semua. Nah, untuk klien EX yang Indonesia, max limitnya kita besarkan, uploadnya lebih kecil, MB. Advance-nya kita buat pilih MBWIX. Untuk yang lain-lain default juga nggak apa-apa. Ini max limit adalah limit bandwidth yang paling maksimal yang akan diperoleh oleh seluruh IP 192.168.10 sekian dari 1 sampai 254. Semuanya itu maksimal adalah downloadnya 1 mega. Untuk advance limit ini adalah bandwidth terkecilnya. Kalau ingin di setting bandwidth terkecilnya boleh ya, namun biarkan default unlimited juga nggak masalah. Setelah ini di-OK-kan. Selanjutnya kita buat klien internasionalnya. (0/24). Nah, untuk internasional biasanya dibedakan lebih kecil ya. Namun itu tentu biasanya kalau saya sendiri harus coba ya, trial and error. Kalau misalnya ada kekurangan, coba dimaksimalkan, kemudian uji coba optimasi. Jika masih dirasa kurang, cobain lagi settingan ini besarannya yang berbeda, lalu sampai ketemu titik nyamannya seperti apa. Biasanya seperti itu emang. Oke, ini lebih kecil, paket maxnya bandwidth Intel. Nah, jika teman-teman ingin mengatur bandwidth dari klien ya secara statik satu persatu, QI simple ini digunakan untuk membagi bandwidth secara statik, artinya lebih spesifik mengarah pada IP tertentu, dan ini juga bisa dilaksanakan secara hierarki. Maksudnya ada yang parent digunakan sebagai rule orang tuanya, kemudian ada sub rule atau yang bisa dikatakan itu adalah subhierarkinya ya, atau anaknya. Misalkan contoh seperti ini, kita menandakan LAN, misalkan IP-nya adalah 10.0/24. Misalnya max limitnya adalah 512 1 mega ya. 512 1 mega.
Nah, untuk burst limit, burst time, ya, kemudian time-nya ini untuk perhitungan dan lain-lain, optimasinya kita kalau ada kesempatan kita akan bahas di kelas. Nah, untuk LAN misalkan seperti ini, udah cukup ya. Ini saja. Oke, misalkan. Kemudian lanjut yang spesifik ya. Misalkan klien ini IP-nya mau mengatur klien yang ini misalkan COM1 secara spesifik mengarah pada IP-nya 253 ya, yang ini. Kemudian bandwidth-nya kita mau atur misalkan 128, download-nya 256 ya. Nah, ini kita ingin atur misalkan limit rendahnya adalah 64128 ya. Priority kalau di MikroTik ini terdiri dari priority 1 sampai 8 ya. Kalau makin tinggi makin ke 1 makin bagus ya. Nah, misalnya parent-nya, karena ini merupakan bagian kita mengambil alokasi bandwidth dari LAN, maka kita pilih parent-nya adalah LAN. Nah, seperti itu. Apply. Nah, pada saat penggunaan, jika COM1 ini penggunaan bandwidth-nya mencapai 256 atau mencapai maksimum limitnya, maka biasanya ini ada tanda. Kalau biasanya hijau, nanti bisa aja berubah jadi kuning atau merah. Merah berarti udah mencapai pada traffic maksimal. Traffic bisa dilihat di bagian ini ya. Untuk burst limit, burst threshold, dan burst time, ini biasanya digunakan untuk optimasi. Nah, burst limit ini biasanya lebih besar dari max limit. Burst limit ini adalah ledakan yang kita perbolehkan ya dalam waktu jeda tertentu. Misalnya kasusnya seperti ini burst limit lebih besar dari max limit biasanya, misalkan 512. Burst threshold adalah ambang batas yang di bawah ya, atau bisa dikatakan kurang lebih sama dengan limit ya. Burst threshold ini misalkan limitnya 64, downloadnya 128. Misalkan ini ingin diberlakukan 10 detik pertama ya. 10 detik pertama. Jadi pada saat 10 detik pertama di interval COM1 atau IP yang 10253 ini mengakses atau browsing, akses pada situs apapun, ini pada 10 detik pertama ini diledakkan ya. Diledakkan, burst limitnya bisa mencapai maksimal downloadnya 512, jadi bisa saja melebihi max limitnya. Setelah 10 detik maka ini akan kembali normal ke 256. Jika terjadi ada naik turunnya, nanti ada ambang batas bawahnya, ini sebesar 128 ya, kilobits ya. Nah, ini seperti itu. Jadi untuk optimasi, biasanya kan setiap klien yang dalam mengakses web itu biasanya interval waktunya kurang lebih 10 sampai 20 atau 30 detik ya. Nah, di antara interval waktu itu misalkan berapa detik pertama kita ledakkan dulu. Nah, ledakan itu kita batasi. Ledakan itu akan memakan bandwidth berapa ya. Karena dalam satu waktu tentu setiap klien, kalau kita perhatikan, akan berganti-gantian meledak ya, meledakkan atau memakai bandwidth secara maksimal. Nah, jadi bandwidth itu bisa dipakai yang optimalnya secara berganti-gantian pada saat berapa detik pertama di interval waktu mengakses.
Nah, mungkin seperti itu. Dan oke. Nah, setelah ini teman-teman bisa coba akses, ya. Coba akses, bisa melakukan download, upload, ya. Bisa dilihat efeknya seperti apa. Oke, sampai di sini untuk pembagian bandwidth dengan QuickSimple. Nah, satu lagi, jika teman-teman ingin bandwidth yang ada, alokasi yang ada secara keseluruhan ingin dibagi secara otomatis merata, teman-teman bisa lakukan konfigurasi di QuickTP, ya. Cukup membedakan mana paket download dan mana paket upload, ya. Biasanya di sini teman-teman menggunakan PC key, ya, atau per connection queue. Nah, misalkan tipe name pertama kita namakan PC key download, kainnya PC key. Nah, karena ini download, kita biarkan centangnya mengarah pada destination address. Ya, download ini karena mengarah pada sisi klien atau hostnya. Nah, biasanya teman-teman perlu mengatur rate-nya. Untuk yang lainnya biarkan default, kecuali classifier ini diubah-ubah. Untuk rate-nya jika 0, jika bandwidth-nya 1 mega dan user mengakses dalam satu waktu itu misalkan 2 user, maka 1 mega itu dibagi secara adil ke 2 user. Jadi didapat 512 512. Ya, 512 512. Jika user aktifnya ada 4, ya. Ada 4 berarti dibagi 256 per user. Traffic ini ya bandwidthnya. Jika teman-teman mengisi rate-nya selain 0, misalkan 512, ya, maka seluruh user yang aktif sampai atau tidak sampai bandwidthnya terbagi secara adil, maka ini direkomendasikan langsung menuju pada besaran 512 untuk bandwidthnya. Namun tentu kalau secara keseluruhannya banyak user yang aktif, tentu ini akan saling berebutan, ya. Maka biasanya kalau untuk membagi secara adil dan secara otomatis, ini biasanya dibiarkan 0, ya. Dan lagi-lagi, ini dalam kasus pengaturan di tempat tertentu biasanya juga dilakukan coba-coba, ya. Namun tentu pasti ada perhitungan secara matematisnya. Nah, di PCK download selanjutnya teman-teman membuat PCK uploadnya juga. Nah, PCK upload berarti mengarah pada sisi provider, maka kita pilih search address. Oke. Nah, ini maka teman-teman perlu mengatur pada LAN. Nah, QTP-nya teman-teman pilih yang PCK download dan upload, ya. PCK upload dan PCK download. Nah, seperti itu. Nah, untuk QuickSimple ini pembagian bandwidth akan dieksekusi prosesnya satu persatu dari yang paling atas, ya. Nah, kalau misalnya di QuickSimple ini lebih spesifik mengarah pada IP address tertentu, kita perlu pengaturannya seperti itu. Jika teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut untuk pembagian bandwidth, bisa baca-baca di ebook PDF untuk pembagian bandwidth pada user yang dinamis, ya, menggunakan Quitree. Nah, kalau untuk video saat ini cukup pada QuickSimple membagi bandwidth internasional dan bandwidth IEX dan penggunaan PCK, ya. Sampai di sini kita cukupkan. Kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.